wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Andrean, Fakultas Teknik Sistem Informasi dari Universitas Negara Indonesia. Sebelumnya video waktu itu saya pernah menjelaskan tentang penjelasan audit sistem informasi, dan sekarang sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan audit sistem informasi. Apa sih, seperti apa? Yuk kita langsung aja. Oke, yang pertama kita ketahui ini adalah perencanaan audit. Apa sih perencanaan audit itu? Nah, yang pertama itu adalah untuk menentukan tujuan dan ruang lingkup audit, Anda perlu menentukan apa yang ingin Anda capai dan ulasannya. Proses perencanaan ini membutuhkan penelitian yang cermat, pemikiran, dan pertimbangan untuk setiap audit. Jadi itu fungsinya kita untuk melakukan perencanaan audit adalah tujuannya untuk ruang lingkup audit. Anda perlu menentukan apa yang ingin Anda capai dengan ulasannya. Dengan penelitian yang membutuhkan cermat, pemikiran, dan pertimbangan untuk setiap audit. Nah, kita langsung aja. Untuk perencanaan audit memiliki ada beberapa aktivitas utama, yaitu pertama ada penetapan ruang lingkup dan tujuan audit. Yang kedua adalah perorganisasian tim audit. Yang ketiga adalah pemahaman mengenai operasi bisnis klien. Yang keempat adalah kaji ulang hasil audit sebelumnya. Yang kita udah riset, kita kaji ulang lagi apakah kita udah benar atau kita udah salah, atau kita ada pertimbangan yang lainnya. Yang kelima adalah penyiapan programan audit. Yang terakhir adalah perencanaan sebelum menjalankan proses audit sini kita ada metodologi audit, yaitu yang pertama kita ada audit subject, yang kedua kita audit objektif, yang ketiga kita ada audit scope, yang keempat kita ada pre-audit planning, yang kelima kita ada audit procedure and step for data gathering, yang terakhir ini kita ada evaluasi hasil pengajuan dan pemeriksaan. Sebelumnya pasti saya pernah menjelaskan tentang evaluasi. Kenapa harus penting evaluasi? Biar kita tahu kesalahan-kesalahan kita yang telah kita buat, gitu. Bukan doi. Yang terakhir itu kita ada audit report preparation. Nah, di laporan audit juga membagi ada struktur ulangan nih. Secara umum ya, yang tidak baku itu kita ada pendahuluan, kesimpulan umum auditor, hasil audit, rekomendasi, exit interview, diferensikan sebagai bagian dari setiap proses perencanaan audit. Nah, apa sih langkah-langkahnya untuk perencanaan audit? Yang pertama kita ada melepaskan dari manajer audit. Apa sih maksudnya melepaskan dari manajer audit? Si manajer audit ini melepaskan untuk bertanggung jawab menyebabkan audit akan dijadwalkan. Nah, mungkin termasuk komentar dari IT manajemen dan atau mengkhawatirkan yang diketahui di daerah tersebut. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya audit dijadwalkan perlu dicakup dalam rencana audit. Selain itu, manajer audit harus dapat memberikan tim audit kontak kunci untuk audit tersebut. Seperti itu. Nah, langkah kedua ini kita ada survei awal. Survei awal itu kenapa kita perlu bahas itu? Perlu survei awal karena kita harus menggunakan ada tim audit harus meluangkan waktu sebelum setiap audit melakukan survei pendahuluan di wilayah yang akan diaudit untuk memahami apa audit ini memerlukan sesuatu. Nah, kemungkinan akan mencakup wawancara dengan pelanggan audit untuk memahami fungsi sistem atau proses yang sedang ditinjauinya sebelum kita survei ini, serta review dari setiap yang bersangkutan dokumentasi. Kenapa sih kita melakukan survei? Tujuannya untuk mendapatkan latar belakang dan pemahaman dasar area yang akan ditinjau. Hal ini diperlukan melakukan penilaian awal terhadap risiko di daerah. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita ada permintaan pelanggan. Apa sih, kenapa sih kita harus permintaan pelanggan? Sebenarnya tim audit ini harus menanyakan kepada pelanggan area apa yang mereka pikir dan area mana yang menjadi perhatian. Tapi sebenarnya terkadang auditor itu tidak menggunakan masukan pelanggan karena dia sudah tahu mindsetnya, udah mau kemana aja udah tahu dia. Nah, selanjutnya kita ada daftar standar. Daftar periksa audit standar untuk area yang sedang diperiksa ini sering tersedia daftar periksa di bagian II buku. Ini menjadi awal yang baik untuk banyak buku. Selain itu, Departemen Audit memungkinkan memiliki daftar periksa sendiri untuk sistem dan proses standar di perusahaan. Memiliki standar repeatable atau periksa untuk area umum dapat memberikan awal yang berguna bagi banyak audit. Memiliki daftar periksa bagaimanapun harus dievaluasi dan diubah seperlunya
untuk setiap audit tertentu. Jadi seperti itu daftar standar. Yang selanjutnya ada penelitian. Penelitian itu akhirnya internet, buku, dan materi pelatihan harus dirujuk dan digunakan sesuai untuk setiap audit untuk dapat informasi tambahan tentang area tersebut di audit. Nah, kita harus ada penelitian dari berbagai, ya tadi dibilang ada survei itu sama aja seperti penelitian tapi beda. Survei itu kita ke survei tempat, kalau penelitian lebih ke apa sih namanya ya, bisa dibilang itu lebih ke yang dirujuk ya, yang digunakan sesuai untuk setiap audit seperti itu. Nah, step selanjutnya itu ada penilaian. Nah, penilaian auditor harus melakukan penilaian terhadap risiko di wilayah yang ditinjau untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan selama audit. Auditor perlu memikirkan melalui risiko terhadap sistem atau fungsi teknologi yang dimaksud. Hasil dari data sebelumnya harus menjadi penentuan lingkup dari audit, termasuk menentukan dengan mengkomunikasikan apa yang berada di luar jangkauan dan menyusun daftar langkah yang harus dilakukan untuk mencapai cakupan itu. Langkah-langkah ini seharusnya didokumentasikan dengan detail yang cukup untuk memungkinkan auditor melakukan audit pahami resikonya ditangani setiap langkahnya. Penting juga agar dapat mendokumentasikan langkah-langkah audit sehingga mereka berulang dan mudah digunakan oleh orang berikutnya yang melakukan audit serupa. Jadi seperti itu penilaiannya. Nah, lanjut aja stepnya, kita ada penjadwalan. Pasti kalian udah pada paham kan penjadwalan. Nah, penjadwalan ini elemen paling penting dalam proses perencanaan. Penjadwalan audit yaitu menentukan suatu audit yang berlangsung. Daripada mendikte kapan audit akan terjadi berdasarkan semata-mata pada kenyamanan tim audit, penjadwalan audit harus dilakukan bekerja sama dengan nasabah audit. Ini akan memungkinkan tim audit untuk melakukan pertimbangan absensi personil dan waktu aktivitas tinggi, di mana tim audit mungkin tidak bisa mendapatkan waktu perhatian yang tepat dari organisasi mereka. Jadi seperti itu. Mengapa kita harus ada penjadwalan? Ini elemen yang sangat penting. Nggak boleh ada yang namanya kita perencanaan itu penjadwalan nggak boleh. Kita lanjut aja step berikutnya. Setelah ada penjadwalan pasti ada yang namanya memulai rapat. Memulai rapat ini kita menjelang akhir proses perencanaan. Melalui harus dilakukan dengan audit pelanggan sehingga Anda dapat mengkomunikasikan apa yang masuk dan keluar dari ruang lingkup proyek audit dan juga menerima masukan terakhir mereka. Jadi seperti itu sih langkah-langkahnya ya. Apakah mungkin ini aja kali yang saya bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata tuturnya, mohon dimaafkan. Apa yang saya dapat ini saya dapat juga dari Google. Kita sharing bareng, belajar bareng. Semoga yang saya kasih ini, video yang saya kasih ini bermanfaat untuk kalian semua bertambah belajar. Apalagi saya lagi ada virus corona ya kan. Jadi kita di rumah aja, kita belajar dan belajar terus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.